Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Halo kawan pajak, gimana kabar kalian? Kita kembali lagi nih di segmen Bincang Pulang Kerja. Iya. Bicara bareng Indri, Bintang. dan Meli. Oke. Langsung aja nih kita masuk ke segmen kali ini. Kita mau bahas mengenai peranan muda dan pajak. Peranan pemuda dan pajak. Iya, jadi benar banget nih karena bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang akan kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Nah, kita ini sebagai perwakilan dari pemuda dan pemudi Kanwil DJP Jawa Barat 2 mau membahas sedikit mengenai peran pemuda dan pajak dong pastinya. Ya, kalau mau kita bahas nih sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pemuda ketika dihubungkan dengan pajak nih saat ini ya. Kita bisa mulai dari hal sederhana aja sih. Kalau pajak kan kalau mendengar kata pemuda tuh sekarang udah banyak, sebenarnya dari dulu ya udah banyak quotes Oke. yang dapat menyemangati, menginspirasi pemuda-pemudi di Indonesia nih. Contohnya gimana? Bintang? Ada nih, Bintang ada. Ya, coba. Jadi ada satu quotes dari Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Pernah mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Wah, Gila sih. Guncang dunia. Nah, aku punya quotes yang kedua, sama, tetap dari Bapak Insinyur Soekarno. Soekarno juga. Jadi, Tuhan itu hanya akan mengubah nasib sebuah bangsa jika bangsa itu hendak mengubah nasib bangsanya sendiri. Jadi, ayo bersatu para pemuda dan pemudi Indonesia dan rubahlah nasib bangsa kita supaya bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini quotes terakhir dari aku. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, sebenarnya kelihatan ya dari quotes itu gimana sih peran pentingnya Kelihatan. pemuda. Tapi Iya. nih sayangnya, pemuda-pemuda Indonesia ini banyak yang nggak sadar dan peduli akan bangsa Indonesia. Padahal kalau para pemuda mau bersatu dan bekerja sama, kita akan mengguncangkan dunia. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Nah, kalau misalnya kita flashback nih ya, mengaitkan dengan peristiwa Kongres Pemuda kedua Waduh. yang dihadiri oleh perwakilan pemuda nih dari seluruh Indonesia, semua berkumpul di sana. Jadi sebenarnya itu pemuda itu udah mengubah cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah. Ya, bener banget. Jadi Kongres Pemuda kedua tadi tuh udah menelurkan semangat baru bagi Indonesia, yaitu bersama-sama memperjuangkan satu tanah tumpah darah, satu bangsa, dan disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang biasanya nih awal-awal itu para pemuda itu memperjuangkan daerahnya masing-masing. Cuman sekarang tuh udah bukan zamannya kayak gitu. Sekarang itu kita harus berkolaborasi. Udah Ya. zamannya kolaborasi. Kolaps ya, Kolaps. Jangan gitu. Benar. Pemuda itu harus punya visi yang sama. Yang lebih besar itu memerdekakan dan sejahterakan Indonesia yang satu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih sejarah Sumpah Pemuda dan betapa hebatnya nih peran pemuda. Jadi kalau menurut kalian gimana sih pemuda yang kalian lihat di zaman kita sekarang ini gimana? Kalau menurut aku sih ya, kalau ini kayaknya aku lihat dari netizen yang zaman sekarang nih ya, Indonesia kan lumayan ya. termasuk aku juga nih kayaknya. Jadi kalau kayak sekarang tuh pemuda-pemudi atau sekarang tuh disebutnya milenial sih ya, itu udah mulai tingkat keinginan membacanya tuh udah mulai rendah, terus mageran, terus suka main game, terus maunya instan yang cepet, terus lebih mementingkan hasil daripada proses. Nanti kita pengennya langsung jadi, apapun langsung jadi gitu. Terus kalau misalnya di media sosial kayak Facebook, Twitter, Julid. Iya, julid. Nah, ini kayaknya contoh sering nih, ngasih tahu nih, suka komen-komen julid
peduli. Gatel kalau Iya. misalnya itu gatel. Iya. Terus udah komen tapi nggak ngasih solusi Ya, gitu kan. iya. Itu tuh Cuma komentar doang biasanya. Tapi tadi tuh hampir semua tuh negatif semua. Semuanya negatif, ada yang positif nggak? Kalau menurut teman-teman di sini ada nggak sih tips and trick buat para pemuda Indonesia nih gimana Nah. caranya untuk ini mungkin Punya Mbak Tantia nih. bisa Iya, nih ya salah satu sebagai yang ketua mungkin ya. ibu-ibu lah ya gitu. Ibu. Jadi mungkin ini tips untuk menumbuhkan lagi nih semangat bagi kawan pajak semuanya. Jadi hidup itu tuh sebenarnya bisa dibilang terdiri dari pilihan-pilihan yang kecil yang jarang disadari bahwa setiap pilihan itu sebenarnya itu ada konsekuensinya. Tapi yang menentukan kesuksesan itu sendiri adalah ketetapan kita adalah memilih keputusan itu. Jadi kalau misalnya tadi Indi bilang netizen lagi sukanya males, mager, terus suka main game, julid, dan sebenarnya itu mereka sendiri yang memilih untuk tidak melakukan apapun dan kurang bermanfaat. Nah, tapi itu tuh nantinya sebenarnya akan berpengaruh ke kehidupan ke kawan pajak kalian aja. Super. Parah. Jadi aku sebagai ketua. Tunggu. Jadi- Terima kasih Ibu. Iya, jadi intinya tadi di dalam setiap langkah kita yang besar pasti ada satu langkah awal, langkah kecil yang pertama yang tepat walaupun kita harus melawan diri sendiri ya dari segala bentuk kayak kemalasan, kemageran tadi, tapi percayalah itu akan berguna bagi masa depan kawan pajak sekalian. Setuju banget, Ri. Jadi kita bangsa Indonesia ini nggak butuh cuma satu pemuda yang bisa ngerjain apapun, tapi kita butuh 100.000 bahkan seluruh pemuda yang bisa bekerja sama membagi pekerjaan untuk membangun Indonesia. Hal inilah yang perlu kita tanamkan saat ini, bukan Superman tapi super team. Seperti Bentar. Tapi kalau dikaitkan dengan pajak nih, tadi kita dengan pajak nih kan kita sebagai pegawai Iya. pajak nih, apa sih sumbangsih kita yang bisa kita berikan? Ya. Jadi ini bisa banget ya dihubungkan. Jadi sebenarnya kita kan sebagai pegawai pajak nih bisa saling bahu-membahu untuk menemukan kesadaran akan pentingnya pajak pada masyarakat. Iya. Iya. Jadi sebenarnya tuh pegawai pajak nggak bisa nih kerja sendiri. Benar. Jadi masih butuh peranan kawan pajak semua untuk dapat mengenalkan, memberikan edukasi tentang perpajakan kepada masyarakat. Soalnya karena kesadaran dan pengetahuan masyarakat tuh masih rendah Minim banget ya. terhadap pajak. Gitu. Nah, hal-hal kecil inilah yang perlu kita pupuk dan sudah ada kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak dalam membangun Indonesia. Maka masyarakat menjadi tidak terbebani dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena masyarakat sudah merasakan manfaatnya dan menikmati fasilitas yang didapatkan dari membayar pajak tadi. Iya, soalnya kawan pajak semuanya nih memegang peranan yang sangat penting untuk kebangkitan negara kita ini. Kalau dulu kan pemuda yang dulu ya, cara berjuangnya dengan mengangkat senjata, berperang. Nah, kalau sekarang, pemuda-pemuda yang sekarang, milenial yang sekarang, nanti merupakan cara berperangnya itu. Berperangnya Salah lah, satunya itu iya dengan membayar pajak. Ya. Jadi bukan berperang ya. Sekarang tuh zamannya udah bayar pajak, itu udah salah satu wujud bela negara. Kenapa? Karena dengan membayar pajak berarti kawan pajak telah berperan serta dalam pembangunan negara. Nah, soalnya kawan pajak nih adalah penerus bangsa yang kita bisa ambil istilah tuh sebagai future taxpayer di masa depan, kayak gitu. Nah, kawan pajak diharapkan dapat menjadi agent of information, yaitu memberikan informasi perpajakan yang benar kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat tidak aja menjadi free rider. Jadi kayak cuma menerima hasilnya, tapi Yo. nggak Cuma bayar pajak. Ini ngegabut tuh. gitu ya, Tapi nikmatin mungkin doang. ini dikarenakan masyarakat belum teredukasi dengan baik, jadi mereka belum mengetahui manfaatnya dari membayar pajak. Nah, itu tadi tugas kita sebagai generasi muda untuk dapat merubah pola pikir masyarakat dari yang awalnya bayar pajak tuh untuk apa sih? Terus jadi kayak berubah jadi saya bangga nih kalau jadi telah membayar pajak. Jadi slogannya bangga bayar pajak ya. Benar. Bangga bayar Bangga. Gitu. Tapi sebenarnya ada perbedaan signifikan antara pemuda pada waktu itu dan yang sekarang Zaman gitu. now ini sekarang Iya. ya. Kalau kalian tahu nggak apa? Bintang. Teknologi nih kayaknya. Teknologi Iya ya. sih, teknologi. Dunia itu berubah dengan cepat karena teknologi. Informasi juga dapat kita dapatkan dengan mudah dan cepat. Iya, setuju Bintang. Jadi teknologi itu kunci
Jika kita tidak dapat menguasai teknologi, jadinya kita ketinggalan. Pasti. Nah, jadi ada istilah tuh Mel, kalau dulu kan kayak buta huruf, nah kalau sekarang tuh buta teknologi Ya, jadinya. Iya. kawan pajak yang sekarang mah sudah pada melek-melek teknologi ya kan. Iya. Tuh. Bener Bintang, jadi selain itu kan sekarang ada transformasi digital tuh, jadi kita memang harus diwajibin gak sih untuk ngerti dan paham teknologi itu sendiri. Harus. Iya, jadi karena kan kalau zaman sekarang tuh kayak anak kecil aja mana ada sih yang udah nggak ngerti lagi sama googling. Iya, Semuanya udah pada Semuanya. bisa main gadget gitu kan, terus bisa pesan makan online, transportasi online, belanja online, semuanya udah serba online gitu. Jadi udah serba online semua ya. Jadi tuh tahun 2020 ini kayak jadi titik baliknya transformasi digital nggak sih? Soalnya tahun ini tuh tahun yang berat untuk Bank Indonesia dan seluruh Berat dunia. banget. Ya, Berat sangat berat ya. Karena perubahan ini juga berdampak pada Kementerian Keuangan. Untungnya Kementerian Keuangan ini mempunyai rencana konsep remote working, new thinking of working yang diterapkan sejak tahun 2018 sebelum pandemi. sebelum Covid pandemi ini. udah ada Siapa persiapan. Iya. Kemenko ini kan udah maju lebih dulu lah ya, Iya. Rata udah maju lebih dulu. Mereka beradaptasi dengan kondisi pandemi ini. Iya, jadi kalau kawan pajak yang nggak tahu tuh new thinking of working ini adalah perwujudan dari konsep bekerja di era modern, tapi yang memiliki dampak positif untuk kerjanya itu lebih fleksibel, tapi jangan lupa harus tetap produktif. Ya, gitu. flexible working ya. Iya, Iya. jadi mungkin kawan pajak ada yang suka beranggapan nih, bisa nggak sih PNS itu, apalagi PNS pegawai pajak tuh bekerja di luar Di kantor, tuh Kalau bisa nggak sih? kan biasanya soalnya Nah, kan di dalam. Kalau saat ini tuh kita bisa dengan bangga nih bilang, kalau misalkan kita bisa untuk Bisa banget. kayak gitu bisa, Oke. karena udah dikeluarkannya aplikasi Office Automation. Naskah dinas elektronik yang akan juga ada konsep kolaboratif working space, flexible working hour, and flexible working space. Walaupun kita saat ini ada jadwal work from home ya, atau Iya. work from office, kita tetap bisa menjalankan tugas kita dimanapun, mau di Dimanapun, kafe, mau di rumah, mau di mana pun kita bisa. Karena semua udah di Udah fleksibel. udah fleksibel. Yang penting ada internet ya. Iya, di internet. Produktif, jangan lupa. Di namanya work from home ya kerja, bukan Tetap kerja. Kalau tadi kita sudah bahas terkait transformasi digital yang dilakukan untuk pegawai Kemenkeu nih. Saat ini kita bahas apa aja sih teknologi yang dibuat oleh DJP untuk wajib pajak. Mungkin banyak kawan pajak di sini yang belum tahu dan memanfaatkan ini. Nah, jadi itu sebenarnya DJP itu juga terus belajar, terus memperbaiki diri, terus mengikuti perkembangan dan perubahan teknologi. Jadi bahkan di dalam reformasi perpajakan itu pun jelas-jelas disebutkan bahwa bidang teknologi informasi itu jadi prioritas utamanya DJP dalam reformasi perpajakan. Harus. Nah, wujud transformasi digital ini yang diberikan kepada wajib pajak tuh dari yang paling familiar seperti laporan SPT secara online kepada wajib pajak kayak e-filing. Terus ada apa lagi coba? Nah, ini ada lagi nih Mbak Tantia. Kayak contohnya e-Bupot, e-faktur, e-billing, e-objection, dan terakhir kali nih, pajak nih ngeluarin launching sistem antrian pajak secara online. Jadi kan karena pandemi, jadi mau ngambil antriannya dari online dulu ya. nggak boleh berkerumun. Yang namanya aplikasi Aku Pajak. Terus juga ada bagi wajib pajak yang memanfaatkan insentif karena pandemi ini bisa melaporkan permohonannya di e-reporting websitenya di www.pajak.go.id. Iya, jangan lupa juga kalau masih mau konsultasi, sekarang sudah ada layanan nomor telepon KPP yang tersedia di Instagram masing-masing kantor pelayanan pajak. Jadi kawan pajak bisa langsung search aja di Instagram atau Nama media KPP-nya sosial lainnya. ya. Nama KPP-nya. KPP-nya nanti langsung ada nomor telepon, bisa untuk konsultasi. Nah, di masa pandemi ini DJP berupaya keras untuk tetap mengedukasi wajib pajak, kawan pajak semua dengan rutin mengadakan webinar juga kepada masyarakat. Jadi kelihatanlah kalau DJP sudah berusaha sekali untuk terus meningkatkan pelayanan dan terus mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Tapi lagi-lagi butuh peran serta kawan pajak sebagai future taxpayer untuk mau peduli dan mengenal pajak demi membangun bangsa Indonesia kita ini. Iya, pajak. Jadi kita udah sampai nih di akhir pembicaraan kita. Walaupun cuma sebentar nih ya kawan pajak yang mudah-mudahan sudah bisa membangkitkan semangat dan mengingatkan lagi nih kepada kawan pajak semua sebagai pemuda-pemudi Indonesia bahwa
sebenarnya tuh kemajuan bangsa Indonesia ada di tangan kita sendiri. Nah, tergantung nih keputusan teman-teman kita sendiri dan kawan pelajar semua mau menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai negara yang maju dan berkembang atau sebagai negara yang tertinggal karena kurangnya literasi digital. Kita yang nentuin. Kita yang nentuin ya. Jadi marilah kita jadikan momentum Sumpah Pemuda ini sebagai inspirasi untuk membangun bangsa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik, bukan terpecah belah dalam konflik sesama anak bangsa. Ya, apalagi di masa pandemi ini ya, kita harus saling bahu-membahu mengatasi perlambatan ekonomi yang ada. Kita juga bisa sama-sama membantu meningkatkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 ini dengan mengkonsumsi atau membeli produk-produk dalam negeri. Kalau bukan kita yang mencintai produk kita, siapa lagi gitu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi mungkin di sini udah ujung pembicaraan kita ya. Mungkin usai sudah pembicaraan kita, podcast kita tentang peran pemuda dalam pajak. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat untuk kawan pajak semuanya. Buat kawan pajak yang punya usul tema gitu, yang mau kita bahas atau kita bicarakan, langsung aja di komen. komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, terus di-share juga boleh. Oke. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Thank you dan bye-bye. Bye.